Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Para sahabat sekalian, sahabat ngaji kebangkitan Islam yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah beberapa waktu kita terpisahkan, setelah kita menjalani Ramadan, alhamdulillah lengkap dengan segala macam kajian yang sudah kita selenggarakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat selenggarakan lagi kajian kita, Ngaji Kebangkitan Islam, yang pada malam hari ini kita dibersamai oleh Profesor Dr. Fahmi Amhar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan menyimak sebuah diskusi mengenai tanda-tanda keruntuhan sebuah hegemoni kekuatan besar dunia sejak Perang Dunia Kedua, yang diawali oleh sebuah problem yang sebenarnya sebuah problem yang menahun sebuah problem rasisme yang panjang di Amerika. Kita akan coba melihat beberapa hal di dalam situasi yang hari ini terjadi. Kita akan coba lihat satu fakta sebuah peristiwa besar yang kemudian kita akan bisa melihat apa yang kemudian nanti akan terjadi di dalam kehidupan kita secara regional maupun secara luas di dunia. Ada sedikit pemantik yang barangkali menarik, Prof, untuk kita simak bersama. Ada beberapa footage yang banyak beredar di internet, terutama di Twitter. Beberapa influencer besar dunia memunculkan footage mengenai situasi hari ini. Tidak hanya di Amerika, yang terakhir muncul adalah dilepasnya patung Winston Churchill, satu tokoh Eropa yang kemudian patungnya dipasang di London, yang ternyata ini adalah tokoh yang dia menjadi kunci pada problem rasisme. Jadi yang dilakukan oleh dia pada waktu itu adalah jual beli budak. Kita akan coba lihat beberapa footage yang sekilas saja sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan bersama Profesor Fahmi Amhar. Kita sangat paham bagaimana situasi President of the United States yang kemudian kita melihat bagaimana peran dia di banyak sekali forum. Bahkan forum regional Asia Tenggara pun kemudian Amerika juga turut serta di dalamnya. Ini situasi sekarang, tanggal 9 Juni baru kemarin. Loss of US Navy News Today. Ini situasinya. Tetapi kemudian ada situasi yang berbeda. Yang kita lihat, bagaimana kemudian George Floyd yang diawali dari sebuah situasi ketika dia berbelanja $20, tapi dengan forgery. Forgery itu pemaknaannya kurang lebih ada bisa uang palsu, bisa bill palsu dan segala macamnya, sangat mungkin. Yang kemudian muncul sebagai sebuah trigger situasi rasisme yang parah dan menahun. Terlebih kemudian ketika dibandingkan antara bagaimana otoritas itu
menyikapi kejadian George Floyd yang harganya dalam tanda kutip $20 itu, dengan Dylan Roof misalnya, dia melakukan penembakan di sebuah gereja di Amerika. Bagaimana kemudian perbedaan itu menunjukkan posisi problem rasisme yang parah, yang kemudian ini menjadi trigger bagi orang di seluruh dunia untuk bergerak. On May 25, Minneapolis police officer arrested George Floyd, a 46-year-old black man, after a convenience store employee called 911 and told the police that Mr. Floyd had bought cigarettes with a counterfeit $20 bill. Ini problemnya, yang kemudian bergulir menjadi katastrof yang luar biasa. Kita akan coba melihat itu sebagai trigger dalam kita berpikir, menjadi santapan makan malam pemikiran kita pada malam hari ini. Apa yang harus kita sikapi sebagai seorang muslim? Kemudian ini tanda-tanda bahwa hegemoni Amerika sebagai penerus Romawi gitu ya. Apakah kemudian hegemoninya sudah mulai turun? Secara kemudian kita akan bisa melihat beberapa hal yang unexpected, seperti yang Anda lihat di sini misalnya. Bagaimana Pelosi, situasinya seperti itu. Not an easy situation tampaknya, tetapi kemudian Black Lives Matter. Ya, tampaknya juga mulai ada suara-suara mengenai Papua, termasuk di dalam gelombang ini. Ini Churchill yang tadi sempat saya ceritakan, ini bukan di Amerika, ini di London. Kemudian patung ini akhirnya oleh otoritas dilepas. Dan seterusnya. Yang kemudian, saya yakin kemudian ada banyak hal yang kita bisa diskusikan banyak hal hari ini. Sebelumnya kita awali acara hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Prof. Fahmi Amhar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa pada forum ini ya. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, perhatian yang kita luangkan, tenaga yang kita curahkan bisa dinilai sebagai amal soleh bagi kita semua. Alhamdulillah, kita membahas tema yang sangat menarik, yang up to date hari ini ya. Padahal ini sebenarnya sudah cukup lama ini sebenarnya tema ini ya. Jadi sebagai pengantar ya, saya kebetulan tinggal di Eropa selama 10 tahun ya, tahun 87 sampai tahun 97, dan sejak itu sampai sekarang saya sudah mengunjungi 43 negara di 5 benua, termasuk Amerika, Rusia, Cina, dan sebagainya. Dan saya beruntung sempat ke Jerman Timur ya, tahun 88 itu masih ada Jerman Timur ya, atau bahasa Jerman itu Deutsche Demokratische Republik ya, negara komunis ya. Dan waktu itu, jadi waktu saya ke Jerman Timur itu tentu saja saya ke tembok Berlin ya. Jadi waktu itu Berlin masih dibelah oleh sebuah tembok ya, dibangun tahun 60-an. Ini di sini ada namanya Brandenburger Tor ya. Brandenburger itu gerbang Brandenburg ya. Brandenburg itu nama sebuah tempat di Berlin gitu. Nah, tembok ini kalau ini dilihat dari Berlin Barat ya. Temboknya di sini, jadi Brandenburg-nya di dalam tembok. Dia ikut Jerman Timur. Kemudian ini saya berfoto di tepi Berlin Barat, di sisi Berlin Barat, jadi gerbang ini di dalam tembok ya. Dan di bawah ini saya berfoto di Berlin Timur ya, di dalam Berlin Timur. Meskipun ini tidak ada tembok lagi, tapi ada pagar nih ya, turis nggak boleh ke sini. Ya. Jadi waktu itu saya melihat Berlin Timur ya sebagai ibu kota Jerman Timur itu sebuah kota yang kira-kira ketinggalan 30 tahun lah ya. Jadi suasana kota itu seperti Indonesia tahun 60-an kalau kita lihat di film-film ya. Saya lahir tahun 68 ya, jadi saya kalau tahun 60-an ya saya lihat di foto-foto tua, di film-film. Nah, itu begitu masuk Berlin Timur itu seperti itulah suasananya itu. Suram ya, kusam gitu. Nah, kemudian waktu saya pulang ya,
Ini fotonya bukan asli nih, fotonya foto orang lain ya. Waktu itu saya nggak sempat memoto yang saya ajak bicara ya. Saya ngobrol dengan seorang penumpang kereta ya, saya dari Berlin Barat ke Jerman Barat yang melintasi daerah Jerman Timur. Saya ngobrol dengan seorang warga Jerman Timur yang akan ke Jerman Barat ya. Saya tanya ke dia, bagaimana mudah nggak dia untuk keluar dari Jerman Timur ke Jerman Barat? Terus dia bilang begini, ini karena saat ini Mikhail Gorbachev ya, waktu itu pemimpin Uni Soviet ya, yang sedang berkuasa. Kalau seandainya Mikhail Gorbachev ini dengan kebijakan Glasnost dan Perestroika ini masih berkuasa 10 tahun lagi, maka pasti tembok Berlin akan diperlonggar. Ya, akan diperlonggar. Ini kata waktu itu kalau kita lewat checkpoint di tembok Berlin itu memang sempit sekali itu. Kita selebar tubuh ini kan, dan atas bawah belakang kita tuh cermin semua tuh, itu sangat streng gitu kan. Itu tahun 88 bulan Agustus ini ya. Tahun 89 terjadi revolusi di Jerman Timur ya, dan tembok Berlin kemudian rata dengan tanah. Dan ini adalah tahun 2011 ya, saya ke Berlin Timur, ke Berlin ya, sudah nggak ada tembok. Dan ini garis di jalan ini adalah sisa temboknya. Dikasih tanda, jadi tanahnya sudah dibangun gedung-gedung semua ya, udah. Jadi sekarang Berlin itu ibu kota Jerman bersatu ya. Baik, ini sebagai pengantar ya. Sekarang kita masuk ke sebuah analisis ya, sebuah pelajaran dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu membuat sebuah buku, judulnya adalah Muqaddimah. Ya, Muqaddimah. Sebenarnya bukunya itu namanya Kitab Al-Ibar ya, kitab tentang pelajaran, ibarat ya. Nah, bab pertama buku itu namanya Muqaddimah. Ya. Dari 7 bab itu dia bab pertama Muqaddimah. Nah, Muqaddimah itu kira-kira 1000 halaman lah ya. Baru Muqaddimah nih. Ya. Nah, di dalam Muqaddimah itu ada cerita tentang kehidupan bangsa-bangsa ya. Dia menganalisis dari sejarah ya. Jadi Ibnu Khaldun itu disebut dengan sosiolog sejarawan ya. Menggabungkan antara ilmu sosiologi dan ilmu sejarah. Dia pelajari bagaimana bangsa-bangsa itu bisa muncul, maju, kemudian berkembang, kemudian jaya, kemudian turun, dan ada hancur. Nah, ini ada yang disebut dengan civilization cycle. Ya. Nah, ini kalau sebenarnya ini berlaku umum ya. Kalau dalam sejarah Islam, Ibnu Khaldun itu hidup kira-kira tahun 1400-an ya. Masehi ya. Masehi. Nah, kalau dalam Islam itu berangkatnya dari sini, dari zaman Nabi ya. Jadi masyarakat Islam itu dibangun pertama-tama dengan kekuatan ruhiyah ya, soul ya. Modalnya hanya ruhiyah. Sampai sebuah titik. Ini titiknya tahun 38 Hijriah. Ini kira-kira 38 Hijriah kira-kira di masa akhir dari Khulafaur Rasyidin ya. Akhir dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah sampai di sini, maka yang berfungsi adalah akal, reason. Kalau ini zaman perintis dan zaman perintis lah, seperti itu pengembang sedikit ya, perintis. Kalau ini zaman konservasi ya, konservasi udah masih naik juga ya, secara peradaban masih naik, tapi yang dominan adalah akal. Nanti sampai titik B, ini mulai zaman penikmat dan penghancur ya. Itu tidak lagi akal, tidak lagi ruhiyah, tapi insting. Kalau sudah insting itu juga ada pada binatang ya, untuk menikmati saja. Ya. Dan ini pattern seperti ini, pola seperti ini terjadi di semua bangsa ya. Bangsa Romawi juga begini, bangsa Persia juga begini, bangsa Mesir kuno juga begini, sama. Ya. Nah, kalau ibarat, ini kok ada coretan gini, siapa yang bikin ini ya? Coretan merah ini saya nggak tahu, ini bukan dari saya. Kalau dari teori yang sama dari Ibnu Khaldun juga nih. Siapa yang nyoret nih ya Mas Ari nih? Bisa ada coretan nggak gini? Anotasinya sudah saya disable, Prof. Ini saya coba cari. Ya. Baik, jadi ini kalau forum seperti ini terus di-publish di umum ya di Facebook segala macam, resikonya orang-orang yang tidak dikenal ikut masuk dan ngaco. Hati-hati. Baik ya. Jadi ibarat orang hidup ya, itu lahir, tumbuh ya. Nah, ini dari sini tuh masih ruhiyah ya. Kemudian dewasa ini ada ruhiyah sedikit, kemudian rasio yang bekerja sampai
turun ya, sampai titik B. Ya, titik B ini baru ini. Kadang-kadang ini nggak sesuai dengan usia sih. Ada bangsa yang usianya panjang sekali ya, bisa berabad-abad. Ada yang tidak terlalu panjang. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara keruntuhan Amerika ya, mungkin Amerika masih bertahun-tahun ya. Tadi kalau kasus dengan Jerman Timur tuh ya, Jerman Timur tuh akhirnya final tahun 91 ya. Tahun 89 revolusi, komunisnya sudah nggak ada ya, tembok Berlin dihancurkan. Tahun 90 referendum, tahun 91 resmi bergabung dengan Jerman Barat, Jerman Bersatu. Cepat sekali ya, tidak ada yang menyangka. Orang komunis pun nggak menyangka. Ya. Dan tahun 91 itu Uni Soviet juga bubar ya, dari Rusia. Jadi sekarang kita mungkin melihat Amerika sebuah negara yang adidaya, yang sangat dikdaya luar biasa ya. Tapi prediksi saya nggak sampai 10 tahun ya. Ini kalau 10 tahun masih seperti orang Jerman Timur yang saya ajak ngobrol tadi ya. Saya kira nggak sampai 10 tahun Amerika akan kehilangan posisi negara nomor 1. Dan apesnya akan terpecah belah, kayak Uni Soviet terpecah belah. Gitu. Ini saya tunjukkan ya. Kemudian bisa juga jadi negara gagal ya, fail state ya, sangat berbahaya. Ya. Nah, apa tanda-tanda kehancuran atau keruntuhan sebuah negeri ya? Jadi biasanya ya dimulai dari memburuknya kesehatan. Ya. Bukan karena mereka nggak bisa punya fasilitas kesehatan, bukan karena nggak ada rumah sakit dan sebagainya, tapi karena gaya hidup yang buruk. Ya. Itu jadi di semua bangsa yang mau runtuh ya. Jadi orang tuh mulai berfoya-foya, nggak mikir lagi, nggak banyak berjuang, nggak banyak bergerak ya. Obesitas di mana-mana. Kemudian memburuknya kesehatan mental. Kenapa? Akibat disorientasi kehidupan. Hidup makmur tapi nggak jelas ini hidup itu buat apa sih ya? Nggak jelas. Memburuknya lingkungan, lagi-lagi akibat gaya hidup dan sikap abai dari pemerintah. Kemudian melemahnya semangat belajar, terutama ilmu-ilmu sulit. Ya. Nggak ada lagi yang belajar ilmu-ilmu yang berat-berat itu nggak, ilmu nengrat ya, pening tapi melarat. Ya. Ada. Kemudian bergesernya struktur ekonomi dari real ke non-real. Kemudian memburuknya keuangan negara dan hutang publik yang sangat besar. Ya. Dan akhirnya ketidakpercayaan publik pada sistem ekonomi. Akhirnya ekonomi tak lagi mampu menopang aktivitas sebagai negara adidaya. Jadi negara adidaya itu nggak ringan loh. Dia mesti biayai banyak hal, ya. Biayai pasukan yang di luar negeri dan sebagainya. Ya. Akhirnya memburuknya kohesi sosial dan terakhir krisis identitas. Ya. Mari kita bedah satu persatu. Ya. Ini adalah angka prevalensi obesitas ya di Amerika dari berbagai usia ya. Dan kita lihat dari tahun ke tahun itu semakin meningkat ya. Dan ini Amerika nomor 1 ini ya. Jumlah obesitas dari, jadi kalau anak kecil gendut mas semua orang sama. Tapi kalau usia 20 sampai 74 kegendutan ya. Jadi body BMI ya, body mass index-nya itu sudah ya ada skalanya loh. Kalau di atas 1,5 itu berarti sudah obes ya, obes. Itu di Amerika itu luar biasa ya. Amerika luar biasa. 50% sekarang itu yang obes. Sorry, ini proyeksi 2030. Sekarang mungkin di sini ya. Di 2020 kita. Di 40%. Ya. Di negara maju paling tinggi. Yang paling ramping itu orang di Jepang. Ya. Jepang itu paling nggak obes Jepang itu. Sampai ada buku itu ya. Mengapa orang Jepang itu tidak makin tua dan nggak makin gendut. Judulnya begitu ya. Orang Amerika mau laki-laki perempuan seperti ini. Ya. Mengerikan sekali. Nah, kemudian ini peta kesehatan mental ya dari tiap negara bagian ya. Jadi ini angkanya sampai ini sudah 50% nih ya yang dianggap mentalnya nggak sehat. Ya. Jadi serem ya kalau ini orang Amerika sendiri yang bikin ya. Saya tidak mengutip satupun gambar atau pendapat dari majalah orang Islam ya. Karena kalau majalah orang Islam nanti biasa, wah ini karena ingin jelek-jelekin Amerika. Enggak, ini semua resmi nih, semua resmi dari Amerika. Kemudian ini memburuknya lingkungan ya. Jadi ini riset dari Pew ya, Pew itu sangat terkenal ya. Pew Research yang ditanya adalah persepsi warga negara Amerika terhadap kualitas air, kualitas terhadap climate change ya, udara dan sebagainya. Itu 60% tuh kecewa ya. Ketika pemerintah terlalu sedikit. Dan repotnya ya, ini sudah bertahun-tahun ini ya. Sebelum era Trump itu sudah seperti ini ya. Trump tambah parah karena Trump itu tidak percaya adanya global warming. Global warming itu hoax ya. Sama seperti awal-awal COVID-19 itu ya, dia bilang
China disease ya, atau China virus ya, itu hoax ya, itu nggak ada nih. Dia nggak mau berbuat banyak menghadapi COVID itu. Ya, jadi dia menganggap ini global warming is an expensive hoax. Ya. Kemudian melemahnya semangat belajar. Ini adalah peta apa ya? Peta nilai matematika ya, PISA dari PISA standar di seluruh dunia ya. Itu Amerika sudah nggak di wilayah hijau ya. Amerika sudah di wilayah kuning. Oranye ya. Kalau Indonesia masih di bawah, Indonesia merah ya. Cuma ini sudah kalah sama Cina ya. Dari sisi kompetisi itu sudah Cina akan mengalahkan oleh Amerika dari sisi ini ya, ke depan nih. Karena ini kalau di Indonesia diadakan tes PISA itu memang repot juga ya, karena tidak merata pendidikan di Indonesia. Kalau di Amerika itu cukup merata, dari SMA itu cukup merata. Ini sana sudah oranye, sudah kalah sama Cina, kalah sama Jerman ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah di pendidikan tinggi. Ini saya cari sekolah yang sulit ya, fisika nih. Ini statistik ya untuk PhD dalam bidang fisika di Amerika, seluruh Amerika ya. Jumlah orang yang masuk ke doktorat di bidang fisika. Dulu ya tahun 70 itu masih banyak ya. Sekarang yang paling lebih banyak adalah yang non US citizen ya, makin tinggi nih ya. Yang orang Amerika yang merah ini itu makin turun ya, animonya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Amerika makin malas untuk belajar yang sulit-sulit ya. Daripada belajar fisika pusing ya, ningrat ya, penting tapi melarat, mending belajar hukum aja lah, jadi pengacara lah, atau belajar accounting aja, jadi akuntan. Itu yang paling banyak sekarang kalau mau cepat kaya di situ ya. Jadi accounting atau jadi pengacara. Di Amerika seperti itu. Kemudian dari ekonomi, ya ini grafik mungkin agak sulit dibaca ya. Ini grafik berbagai sektor di Amerika yang putus-putus, yang dari bawah itu ke turun ini, yang lama-lama turun ya, biru ini ya. Ini adalah sektor manufaktur ya, manufaktur ya. Kemudian kalau yang merah dan naik ini adalah finance, insurance, real estate, rental, and leasing. Jadi di Amerika tuh manufaktur turun, pabrik-pabrik besar itu turun. Pada direlokasi ke Vietnam, ke India, ke Cina ya, ke Indonesia begitu. Sementara yang makin naik daun itu yang sektor non real ya, sektor keuangan ya, pasar modal ya, asuransi, real estate. Kok real estate kan real? Real estate itu barangnya real, tapi harganya suka nggak real ya, harganya bubble ya, dipompa, harganya dipompa biar cepat membesar gitu kan. Ya, ini dan yang lain-lainnya adalah stagnan lah. Yang paling signifikan adalah manufaktur turun dan keuangan tuh naik ya. Dan ini sesuatu yang mudah terdampak oleh globalisasi. Nah, akibatnya apa? Ini terjadi utang yang luar biasa ya, debt tops, ya, household debt tops ya. Jadi sekarang ya diperkirakan di atas 14 triliun dolar ya, kalikan 14.000 rupiah nih kira-kira. Luar biasa ini ya. Jadi dan paling banyak itu di mortgage ya. Mortgage itu biaya cicilan rumah biasanya, rumah ya, rumah. Untuk ini sudah bubble ya. Sudah berkali-kali meletus juga balonnya itu kempes ya, terakhir tahun 2008. Ntar lagi juga akan terjadi lagi. Ya. Nah, tapi belum kapok-kapok juga nih orang. Ya. Oke. Nah, kemudian meningkatnya public debt ya. Public debt itu utang negara. Ini sampai ada bukunya ya. Jadi tahun 91-92 itu ada seorang profesor ya, namanya Harry Figi. Harry dan Figi. Ya. Ini membuat buku judulnya Bankruptcy 95 ya. Tahun 91 presidennya adalah George Bush senior ya, George Herbert Bush. Tahun itu jadi ditulis di zamannya George Herbert Bush ya. Kemudian tahun 92 Bill Clinton yang naik kan. Bill Clinton menarik Profesor Figi ini untuk jadi penasehatnya. Wah ini bahaya juga. Tahun 95 kan masa kepemimpinan Bill Clinton. Akhirnya Bill Clinton berusaha keras bagaimana supaya bangkrutnya jangan di pemerintahan dia lah, digeser ke depan lah, digeser ke belakang ya. Nah, jadi ketika Bill Clinton selesai tugasnya tahun 2000, diganti George Walker Bush ya. Jadi Clinton itu menggantikan bapaknya,
ya George Bush bapaknya, dan digantikan oleh George Bush anaknya, ya, George Walker Bush. Itu George Walker Bush akhirnya melihat, wah ini bahaya juga nih, ya. Akhirnya George Walker Bush membuat perang, ya, supaya orang teralihkan dari kondisi dalam negeri Amerika. Jadi sudah krisis ekonomi di Amerika itu sudah lama, ya, sudah mengerikannya sudah lama. Tahun 95 itu sudah ini, ya. Nah, ini data dari zaman dahulu kan, sejak Amerika berdiri, ya. Amerika berdiri tahun 1776, ya. Jadi pernah sangat dahsyat pada waktu habis Perang Dunia Kedua, ya. Terus setelah itu naik lagi, ya, kalau utangnya itu. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi di masa George Walker Bush itu, ya, yang itu kemudian perang, ya, George Walker Bush itu 2 kali. Karena perang itu kemudian orang teralihkan, ya. Baru kemudian ingat lagi tahun 2008. Kenapa? 2008 George Walker Bush selesai, ganti Obama. Obama kena getahnya dia. Jadi presiden memang enak, ya. Enggak, pusing ini presiden Amerika itu. Kena getahnya. Makanya ada krisis, dan akibatnya waktu itu Obama mengambil keputusan quantitative easing. Ya. Quantitative easing itu cetak duit. Nampaknya cetak duit. Ya. Cukup banyak kita cetak tuh, ya, ratusan miliar dolar. Ya. Nah, kalau cetak duit itu, maka uang melimpah, ya. Itu kalau kita mau mengukur yang objektif itu membandingkan dengan harga emas. Nah, itu jeleknya kita di Indonesia itu mengukur rupiah hanya dengan dolar. Kalau kita dengan dolar itu dari tahun 2000 itu kira-kira stabil, ya. Paling dari 10.000 sampai 14.000 stabil gitu kan. Tahun 2008 itu ya di kisaran itulah, ya. 10.000, 11.000 itu. Tapi kalau untuk buat beli emas sudah jauh sekali, ya. Karena tahun 2000 itu harga emas 1 gram itu 100.000 rupiah. Saya ingat persis itu. Sekarang 1 gram emas 900.000 rupiah. Jadi emas dalam dolar pun naik, ya, harganya naik, jadi, atau dolarnya jatuh, ya. Tapi karena kita bodohnya kita membenchmark rupiah terhadap dolar, seolah-olah rupiahnya stabil. Ya. Nah, ini di Amerika sendiri terjadi distrust, ya, pada sistem ekonomi ini, ya. Jadi ini demo ini tahun 2008, ya. Don't let big bank control over Fed. We are the 1990. Wah, besar-besaran demo. Waktu itu banyak sekali perusahaan gulung tikar, ya. Setiap minggu ada sekian ribu perusahaan, ribuan perusahaan gulung tikar, ya. Di New York City saja, ya, itu ada teman saya waktu itu ada pelatihan di New York, ya, berapa hari, ya, berapa minggu, ya. Itu dia setiap waktu datang itu masih banyak toko tuh di Manhattan itu. Waktu dia pulang tuh tokonya nggak ada separuh tuh, udah tutup semua, ya. Nah, cuma kemudian akalnya Obama ada cetak duit, ya. Kuantitatif isu hampir 4 triliun dolar dia cetak duit itu waktu itu, ya. Nah, dan Amerika tuh, ya, karena duit dolar dipakai di seluruh dunia, dia cetak duit bisa buat beli di luar negeri itu. Enaknya begitu dia, ya. Ya. Nah, cuma sekarang ini krisisnya muncul lagi, ya, karena ada krisis berikutnya yang tidak cuma ekonomi tapi juga kesehatan, yaitu COVID-19. Sebelumnya, ya, Obama ketika dia mendapatkan masalah tadi, dia akhirnya meneruskan perang yang dimulai oleh George Walker Bush, ya. Saya ingat tuh Obama tahun 2008, ya, ketika dia naik tahta itu, dia bilang bahwa Amerika punya sekian perang, ya. 3 perang kalau nggak salah saat itu. Dan ketika dia selesai menjabat tahun 2016, perangnya jadi lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi Obama yang kelihatan santun itu tambah jumlah perang. Termasuk armada seperti itu dikirim kemana-mana nih, ya. Ini armada kapal Indo-Amerika, ya. Biasanya kapal Indo itu dikawal oleh 16 kapal yang lain, ya. Kapal logistik, kapal perusak, dan kapal macam-macam, ya. Nah, sekarang, ya, ada COVID-19, itu kapal induknya banyak yang pulang, ya. Tarik pulang. Kenapa? Awak kapalnya kena 19, kena COVID-19, ya. Jadi kapal induk yang begitu perkasa, dia bawa nuklir segala macam, ya. Itu kalah sama virus, ya. Ya, inilah. Jadi sebagai adidaya dia kondisinya memburuk, ya, sampai-sampai ada penulis yang membuat sebuah buku judulnya The End of American World Order, ya. Jadi Amerika sudah habis, ya, status sebagai adidaya, ya. Baik karena ekonominya sudah nggak kuat. Jadi itu dia bisa kemana karena ada yang bayar, kan, ada yang bayar. Karena lama-lama kan nggak bisa dibohongin juga. Ekonominya memburuk, makin memburuk, ya. Sehingga apalagi COVID-19 ini seluruh dunia memburuk. Kalau dulu cuma Amerika, tahun 2000 cuma Amerika yang memburuk, ya, cetak duit, beli dari mana-mana masih bisa. Dan sekarang seluruh dunia memburuk.
susah ini. Jadi akan kehilangan status adidayanya. Pada saat yang sama ada yang nulis buku apa ini New York Times nih. Ini nulis buku The End of Anglo-American Order. Hampir sama. Jadi silakan kalau tertarik cari di internet isinya kayaknya ada kalau di books.google.com mungkin ada teasernya lah. Saya nggak tahu ini PDF-nya sudah beredar atau belum ya. Kemudian ini data COVID-19 di Amerika, Amerika juara 1 ya. Ini data 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya. Sangat mengerikan ya. Sudah 2 juta lebih dan tidak ada tren penurunan sedikit pun di Amerika. Makin kemarin demo beberapa orang dari kita mengatakan Amerika demo nggak apa-apa, ya tunggu aja ya. Ini kan inkubasinya bisa sampai seminggu 2 minggu itu lebih parah lagi nanti ya. Dan ini juga akibat dari kohesi sosial yang rusak ya. Jadi Amerika itu belum selesai dengan masalah rasisme ya. Sudah bayangkan negara yang sudah lebih dari 200 tahun berdiri itu nggak selesai dengan rasisme. Sehingga meledak ya di Minneapolis dan tidak berhenti di kota Minneapolis, di mana-mana juga ya. Sampai ke Gedung Putih ya. Sampai Donald Trump dibawa kabur, diungsikan ke bunkernya ya. Nah, sampai-sampai di Amerika itu ada sejumlah negara bagian. Amerika terdiri dari 50 negara bagian ya, dan beberapa teritorial di tempat lain ya. Ada Puerto Rico, ada Guam, itu bukan termasuk states ya, tapi protektorat namanya ya. Territorial protectorate. Nah, yang punya hak penuh itu states. Nah, ini beberapa states itu sudah mulai mikirin gimana sih ini dipimpin oleh Donald Trump ini makin kacau, kita referendum aja apa. Karena di Amerika itu tiap negara bagian itu ada yang punya hak referendum ya. Bahkan referendumnya punya hak inisiatif ya. Yang ungu ini dia punya hak inisiatif dan mengamandemen konstitusi ya. Ada yang punya hak hanya inisiatif doang. Ada yang punya hak referendum doang. Macam-macam di statusnya ini ya. Apa artinya? Artinya ini bisa lepas ya. Kalau dia menggunakan haknya tadi sudah merasa jenuh dengan pemerintah pusat, bisa lepas ini. Ya, sangat mudah untuk lepas ya. Karena nggak puas. Ini kalau United States ini karam ya, kayak Titanic karam itu kita ikut karam loh. Kita nggak mau ikut karam, kita lepas saja. Bisa begitu. Kenapa tidak ya? Nah, itulah ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ya. Padahal Amerika itu punya kekuatan, ada sebuah kekuatan adidaya. Dia punya nuklir yang sangat banyak ya. Ya mungkin kayak Uni Soviet dulu ya. Artinya dari sekian belas negara yang membentuk Uni Soviet, tinggal Rusia saja yang bertahan ya. Artinya terus ya tentunya Rusia itu besar ya. Siberia, artinya terus Rusia mengambil alih peran Uni Soviet ya. Nuklirnya dia yang ngawasin gitu. Nah, kalau Amerika kan nggak seperti itu ya. Kalau seandainya yang bertahan tinggal Pennsylvania atau New York gitu ya bertahan, gimana? Memang dia bisa. Nggak mungkin karena silo-silo yang menyimpan nuklir itu tersebar merata ya. Nggak mungkin tuh dikumpulin terus mau diapain gitu ya. Gitu ya. Makanya sebagai penutup ya, ya ini masih satu slide lagi ya. Jadi di Amerika ya sejak kasus George Floyd itu banyak orang yang protes ya, we are all immigrants ya. Ini jadi seluruh penduduk Amerika itu imigran, nggak benar tuh politik rasis itu nggak benar gitu kan ya. Nah, ya. Ada penulis yang lain sampai membuat tulisan ini pengarang dari Eat, Pray and Love ya, Eat, Pray, Love. Dia menulis buku judulnya The Last American Man. Ya. Di suatu ketika nanti Amerika itu habis. Nantinya apa? Ya, manusianya ada tapi nggak lagi merasa Amerika. Mudah-mudahan saya untuk mendoakan dan saudara ikut mendoakan mudah-mudahan mereka nanti lebih merasa sebagai Muslim. Ya, nggak ada lagi masalah rasial di sana. Ya, dan nantilah ini selamatkan Amerika dengan syariah dan khilafah. Baik, demikian sebagai pemantik diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ada banyak hal yang bisa menjadi catatan kita bahwa kemudian dari penyampaian Prof tahun 87-97 di Eropa, kemudian tahun 88 sempat ke Jerman Timur, yang kemudian pada saat itu Jerman yang dipahami sebagai kekuatan dunia pun kemudian akhirnya bisa menjadi sesuatu dalam bentuk yang berbeda. Artinya ada opportunity bagi sebuah situasi yang serba kelihatannya nggak mungkin, itu kemudian sangat mungkin ketika situasi itu terbentuk, dia akan berubah.
Nah, kans Amerika untuk kemudian bisa berubah, itu kalau dari perhitungan Prof, bisa dikuantifikasi dalam persentase nggak? Atau kemudian bisa muncul, ini kira-kira sekian tahun deh kayaknya. Gimana, Prof? Itu sangat sulit ya, sangat sulit ya. Coba bayangkan ya, tahun 88 itu di Jerman Timur hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Hanya ada satu televisi, televisi komunis, satu radio, radio komunis, satu surat kabar komunis. Semuanya komunis. Gak ada internet, belum ada saat itu ya. Kita sulit membayangkan bahwa sebuah negara yang monolitik seperti itu bisa berubah, dan berubahnya cepat lagi ya. Kita tidak terbayang ya. Nah, apalagi Amerika. Amerika itu negara yang terbuka ya. Tidak ada sensor di Amerika itu. Semua bisa bersaing di sana ya. Yang benar juga bisa, yang buruk yang apa jadi di sana benar karena di sana itu energi malaikat berkompetisi penuh dengan energi setan di sana itu ya. Tapi wallahu alam ya. Ini ya kalau melihat teman saya ya, Imam Ali Samsi ya, dia imam masjid di New York itu memang animo orang di Amerika terhadap Islam itu luar biasa ya. Meskipun kalau dikuantifikasi secara persentase masih terlalu kecil. Bayangkan di Amerika 1.000 orang masuk Islam setiap hari. 1.000 orang ya. Banyak ya, 1.000 orang setiap hari. Tapi kalau setahun seandainya tuh angkanya sama ya, setahun cuma 365.000. Padahal penduduk Amerika itu 400 juta lebih, 400 sekian puluh juta. Berarti kan nggak ada seperseribunya kan ya. Jadi kalau ngitung linear seperti itu memang berat ya. Tetapi kalau ini viral ya, dan orang yang masuk Islam itu tokoh yang besar, yang punya pengaruh, yang influencer lah pada sekarang ya, diikuti banyak di YouTube, di Instagram, ya insya Allah kita nggak tahu ya. Meskipun ya tadi Amerika bukan sesuatu yang monolitik, bukan sesuatu yang terlalu istilahnya itu primordial ya. Jadi tidak lantas kalau presidennya Muslim harus yang Muslim semua ya. Tapi itu terbuka kesempatan yang lebih lebar ya, bahwa orang-orang menggunakan dan di Amerika saat ini tadi ada saya sudah peta bahwa ada krisis mental ya. Ada 50% yang mengalami mental disorder. Serem juga ya. Artinya yang pakai akalnya itu mungkin juga enggak. Tapi kalau menurut Pareto ya, Pareto itu ilmuwan statistik dari Italia, sebuah perubahan itu tidak harus menunggu mayoritas. Jadi Pareto itu menentang prinsip demokrasi. Demokrasi menunggu 50% plus 1 ya. Kalau Pareto enggak, ya Pareto masyarakat sudah akan berubah, pasti berubah. Kalau 20% berubah ya. Nanti 80% akan ikut yang 20%. Ya. Bahkan yang 20% itu nggak harus full ya. Mungkin cukup setengah persen aja. Setengah persen jadi pionir ya. Nanti 19,5% jadi early adopters. Ya. Nanti selebihnya itu akan ikut. Itu seperti itu. Ya. Jadi kapan ya? Wallahu alam ya. Allah Maha tahu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Banyak orang menyangka lama padahal cepat kayak tadi Jerman Timur tadi. Banyak orang menyangka cepat ternyata lama ya. Rasulullah dulu mengabarkan ya nanti kota Heraklius akan ditaklukkan ya. Ternyata lama itu 800 tahun baru ditaklukkan. Kalau alam kita nggak tahu ya. Oke, monggo. Baik, Prof. Yang kemudian dalam satu situasi yang di Amerika yang sedemikian bergejolaknya gitu ya. Di saat yang sama kemudian giginya itu masih relatif dia tunjukkan di dalam respon terhadap Cina. Dalam analisis Prof gimana? Ya, itu biasa itu ya. Sebuah negara adidaya ketika dia dalam percaturan internasional dia harus selalu tampak berwibawa ya. Uni Soviet itu menjelang kehancurannya ya, dia harus tampak berwibawa ya. Perang di Timur Tengah ya, perang Irak Kuwait ya. Itu tahun 90 ya, tahun 90. Uni Soviet masih ada loh, Uni Soviet ya. Itu masih pemerintah masih diminta untuk kan dia kan Saddam Hussein itu kan sosialis ya, dia kiblatnya ke Uni Soviet ya. Itu masih diminta sama sama Barat ya untuk coba
pemimpin Uni Soviet itu misalnya menowel menegur Saddam Hussein ya, jangan dilanjutkan dengan perang ya. Dan itu masih menjaga jaim gitu waktu itu. Padahal tahun 91 Uni Sovietnya sendiri bubar. Ya. Dan dalam sejarah ya, Khilafah Utsmani itu bubar tahun 1924, resminya bubar ya. Tapi dia sudah sakit-sakitan sejak 1917, sejak kalah Perang Dunia Pertama ya. Dan sudah merosot sekali sejak abad 20 ya. Sejak tahun 1900 itu sudah 12 itu masih jaim ya. Masih seperti itu ya. Karena itu bagian dari politik ya, untuk self esteem ya, supaya rakyatnya juga percaya diri. Kalau seandainya Amerika itu nggak percaya diri begitu, rakyatnya makin nggak mendukung presidennya kan, gimana tahun nanti Desember pemilihan umum gitu kan. Jadi harus kan make America great again kan begitu, ada slogannya Donald Trump gitu kan ya. Nggak boleh kok great kok mengeret gitu, nggak boleh, harus tampak hebat, meskipun utangnya banyak yang penting ya biar tekor yang penting sohor gitu kan. Gitu. Baik, Prof. Saya kembali ke slide yang di awal tadi mengenai civilization cycle. Ya. Apakah kemudian kita sedang melihat bahwa Amerika itu sedang pada posisi B yang mengarah kepada akhir yang akhirnya habis. Nah, setelah kemudian kalau misalnya kita bersepakat bahwa dia pada posisi B dan akan habis, bukan lagi di antara A dan B yang dia berkembang, nanti yang akan menggantikan naiknya grafik itu siapa, Prof? Ya, itulah pertanyaan kita ya. Siapa yang akan menggantikan posisi ini ya? Ya. Jadi ini yang diramalkan oleh NIC 15 tahun yang lalu ya, atau 18 tahun 2002 itu NIC itu ya. Jadi apakah tetap Amerika di B-nya ini grafik A dan B ini tetap lurus ke kanan ya, atau B ini digantikan sama Tiongkok ya. Kalau melihat Tiongkok atau India lah waktu itu ya, atau timbul chaos ya, jadi Amerika turun tapi juga nggak ada yang gantiin ya. Dunia ini kalau nggak ada yang gantiin, nggak ada superpower yang ditakuti, itu yang kecil-kecil itu ikut nggak merasa canggung untuk gasak yang sampingnya ya. Saya ingat ya dulu waktu saya SD, di kelas saya itu ada, saya di kelas 3 itu ya, di kelas itu ada anak yang jawara lah, jagoan lah, dia suka meras teman-temannya, kalau nggak dikasih dia ngajak berkelahi gitu kan. Kalau dia berkelahi dia kalah, dia panggil kakaknya. Kakaknya sudah SMA, kakaknya datang dipukulin anaknya ya. Itu. Nah, suatu hari si anak ini sakit sampai meninggal. Itu teman saya SD. Ketika dia meninggal, kan dia orang, wah enak nih, nggak ada lagi jawara. Apa yang terjadi? Muncul jawara-jawara kecil yang lain. Jawara kecil yang kemudian memalak teman-temannya ya. Dan itu tidak ada lagi jawara utama yang menenangkan situasi. Jadi itu dunia juga seperti itu. Kalau adidaya Amerika ini turun, tapi nggak ada yang gantiin yang baik ya, maka apa yang terjadi? Nanti yang lain-lainnya, yang jawara-jawara kecil yang lain akan semenang-menang juga. Mungkin nanti ya Tiongkok sekarang sudah makin ke sana ya. Tiongkok mungkin akan semakin suka-suka ya, India akan makin suka-suka. Mungkin yang lain juga yang nggak tahu nanti negara-negara Inggris, Prancis ya, Uni Eropa yang lain gitu. Jadi itu bisa terjadi. Bisa pula itu di NIC itu bisa juga muncul lagi kekhalifahan Islam ya. Nah, ini yang kesempatan kita itu sudah diperhitungkan. Jadi kalau NIC itu kan bukan lembaga kaleng-kaleng, itu lembaga yang sangat bonafit lah, lembaga ilmiah ya, National Intelligence Center ya. Itu council bukan center, National Intelligence Council. Itu mereka punya ahli geostrategi, ahli geopolitik, sebenarnya ini kayaknya nggak mustahil ini ya. Nggak mustahil itu bukan berarti ya pasti terjadi, enggak ya. Kalau sekarang melihat situasi sekarang ya, dengan banyaknya orang jadi teman saya yang profesor di Amerika itu cerita kalau mahasiswa asing yang non citizen itu yang paling banyak nomor 1 itu dari Cina, nomor 1, nomor 2 dari India. Jadi makanya NIC berpikir seperti itu wajar ya. Yang nomor 3 itu campur-campur, ada Korea, ada Taiwan, ada Singapura, ada Iran ya, ada Turki, macam-macam. Tapi India sama Cina itu memang mereka punya ambisi jadi adidaya. Paling nggak regional itu adidaya. Jadi ya B-nya sudah mulai turun.
Kenapa kok bahkan saya kira sudah di garis turun ini, bukan masih di, dia antara B dan C. Kenapa tadi itu data pendidikan ya, mulai di oranye nggak lagi di hijau ya, data apa. Kemudian dari sisi kesehatan mental makin banyak yang bermasalah dan sebagainya. Itu menandakan dia sudah zaman penikmat dan penghancur, bentar lagi penghancur. Oke. Apalagi kalau kemudian ketemu dengan situasi COVID-19, tampaknya dia menjadi katalis betul ya untuk Iya, cepatnya betul. manusia gitu. Betul. Ini COVID-19 ini mempercepat segala macam nih. Revolusi industri 4.0 juga dipercepat oleh COVID. Ya. Termasuk kita pakai Zoom ini kan kalau nggak ada COVID kita nggak pakai Zoom. Geser semua kuliah kita ya. Geser semua. Masya Allah. Oke. Oke, Prof, ada beberapa pertanyaan masuk dari para sahabat sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas atensi, respon. Lumayan ada 144 partisipan pada malam hari ini. Kita berencana untuk membuat kajian-kajian semacam ini bisa reguler. Mohon doanya agar kemudian kita bisa istiqomah menyelenggarakannya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kemudian terkait dengan bagaimana situasi Cina misalnya. Tadi juga sudah dibahas oleh Prof. Fahmi bahwa kemudian sangat mungkin kemudian ada potensi Cina akan menjadi raja kecil berikutnya atau kemudian nanti ada negara-negara di Eropa dan segala macam. Tapi posisi sekarang kan semua energi itu habis. Semua energi habis oleh COVID gitu. Terus piye gitu. Ya kan? Apakah kemudian memang ini potensi Islam dengan segala macam energi tawakalnya begitu ya, yang kemudian kita masih tetap go on dan segala macamnya. Apakah sebenarnya Roma itu sebenarnya US, Bro? Gimana sebenarnya? Ya itu kan hadis yang tentang Romawi Konstantinopel dan Roma ya. Itu kan hadis yang sahih tapi nggak sampai derajat mutawatir ya. Nggak sampai qot'i itu ya. Baik dari sisi riwayat maupun dalalahnya itu nggak qot'i. Artinya ya bisa saja kita mengira-ira bahwa tafsirnya Roma itu ya US bisa, boleh ya. Tapi Roma sebagai Roma yang dulu juga boleh, nggak ada masalah ya. Karena dulu zaman Nabi itu Amerika yang sekarang ini belum ada kan ya, kita nggak bisa. Jadi tapi tidak dipungkiri bahwa Amerika itu adalah eksodus orang-orang X yang tinggal di kerajaan Romawi zaman itu, ya kan? Ya. Jadi kan dulu zaman Nabi itu kan ada Bizantium, ada Romawi. Jadi Romawi itu lebih gede, terus waktu zaman Kaisar Konstantin itu dibagi dua kan. Yang sebelah timur sampai Rusia sampai satu ibu kotanya di Istanbul di Konstantinopel ya. Ketuanya itu Kaisar, kemudian yang sebelah barat itu ada Inggris, ada Jerman, ada Spanyol, ada Prancis itu di bawah Paus ya. Pausnya mengesahkan raja-raja itu. Nah, tapi kemudian ketika yang timur kemudian kalah oleh Islam ya, Konstantinopel ditaklukkan tahun abad 1453 ya, abad 15. Itu yang barat itu ribut sendiri mereka ya, karena perang agama dan muncul Protestan. Akhirnya sebagian eksodus ke Amerika, mendirikan Amerika gitu kan. Dan sekarang namanya Roma ya, Roma itu kan ibu kota Italia. Itu anggota North Atlantic Treaty Organization ya, NATO ya, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Yang pimpinannya adalah Amerika. Tidak mungkin ada pasukan yang menaklukkan Roma Italia tanpa mengalahkan Amerika. Nggak mungkin ya. Kecuali Amerika sendiri yang jadi khilafahnya ya. Nah, jadi tidak usah khawatir bahwa nanti perang dengan khilafah apa bisa. Kalau yang jadi khilafah Amerika memang nggak boleh, ya boleh aja toh. nanti pasukan Amerika jadi pasukan khilafah gitu loh, ya. Berubah semua. Itu bukan hal yang bagi Allah mudah sekali kok itu. Jadi nanti pasukan Islam datang ke Roma dari Amerika. Prof, kalau melihat tentang banyak faktor menurunnya Amerika dari B ke C tadi, salah satunya adalah melemahnya belajar mereka. Kalau kita lihat international student itu nggak di Amerika, nggak di Eropa, ketika di Australia dulu juga kawan-kawan banyak dari Cina, banyak dari India gitu kan. Orang-orang Barat sendiri kemudian apa namanya
sudahlah aku di vokasi ya, sudahlah aku di TEF saja ya kan, Ya, apa SMK gitu. Sebenarnya dalam potensi kita sebagai seorang Muslim, dalam kita nge-push potensi, panjenengan dari apa namanya, akademisi juga, praktisi juga, apa yang harus kita lakukan ini untuk meningkatkan kelas kita nih? ya sebagai Muslim kita memiliki keunggulan dari mereka ya. Mereka kan tidak punya orientasi hidup ini untuk apa. Sementara kita ini punya orientasi hidup yang jelas. Vertikal kita kena ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kemudian horizontal kita punya misi ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu enggak dimiliki oleh mereka. Ya, mau orang Arab, orang Cina, orang India enggak punya. Ini hanya visi dan misi seorang mukmin. Kemudian secara internal kita ya, karena kita harus ke atas harus jadi Abdullah ya, ke horizontal harus jadi rahmatan lil alamin, kita harus menjadi umat terbaik ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini nggak boleh ya udahlah saya gini aja, nggak boleh ya. Karena kita harus memimpin dunia, kita harus terbaik di dunia ya. Dan itu yang menyebabkan umat Islam generasi awal dengan ruhiyah ini ya, maka mereka nggak tanggung-tanggung ya. Mereka pergi ke segala penjuru untuk mencari ilmu, untuk menguasai ilmu. Jadi mereka disuruh ke Cina ya, itu selain untuk berdakwah, itu juga untuk merebut teknologi di Cina. Ya, Cina itu penemu pertama teknologi kertas ya, teknologi mesiu itu Cina ya. Itu nggak sampai 300 tahun itu akhirnya orang Cina yang balik belajar pada orang Islam ya. Jadi karena ada hadis ya, meskipun hadisnya ini doif ya, utlubul ilma walau bisin ya, kejarlah ilmu walaupun sampai Cina. Hadis ini pernah kedaluarsa hadis ini ya. Oh, Pak Fahmi gimana sih? Oh, hadis kedaluarsa. Iya, hadis itu kedaluarsa ketika sudah tidak relevan, faktanya nggak relevan lagi, ya kan? Loh ada banyak loh, hadis untuk menuduh hijrah. Hijrah itu pernah kedaluarsa, yaitu ketika sudah Mekah sudah Fathul Makkah itu nggak perlu hijrah lagi kan ya. Nah, jadi hadis untuk belajar mencari ilmu sampai ke Cina itu pernah kedaluarsa. Yaitu ketika state of the art of the scientific level of Islamic countries, ya, Islamic nations ya, itu lebih tinggi dari Cina. Sehingga ada sebuah kitab ya, kitab astronomi ya, itu dikarang oleh Kutubuddin As-Sairazi ya. Kitab itu yang sekarang tersedia itu tinggal salinannya dalam bahasa Cina. Ya, aslinya bahasa Arab itu ya. Tapi dulu ketika Mongol menyerang Barat mungkin dibakar atau hancur lah gitu ya. Kitab-kitab aslinya itu. Ini sekarang salinannya yang tersebut tinggal yang bahasa Cina. Jadi karena orang Cina suka gambar tuh ya gaya orang Cina wajahnya bersih tapi ada kumisnya itu Kutubuddin As-Sairazi yang orang Persia itu digambar mirip seperti itu juga. Lucu jadi dia kan. Tapi itu kitab astronomi ya yang cukup tua ya. Jadi seperti itu. Baik, Prof. Apa namanya? Ada satu pertanyaan yang semoga nanti bisa kita ulas dalam sekitar 5-7 menit ke depan. Ada satu pertanyaan dalam konteks mapping posisi negara bahwa Cina bukan termasuk negara ideologis. Ada sebuah sebutan yang saya pun kemudian ketika mencoba mencari definisi, bagaimana kemudian sebagian orang mendefinisikan Cina sebagai kapitalisme timur. Mereka berubah dari apa namanya sosialisme ke kapitalisme. Bagaimana kemudian mereka bisa menyatukan itu ya kan? Sehingga kemudian di dalam pertanyaan ini yang muncul adalah bahwa dia sebenarnya bukan negara ideologis karena tidak memiliki sebuah ideologi yang diadopsi sebagai sebuah kekuatan negara gitu. Nah, padahal kekuatan ideologi adalah salah satu syarat untuk menjadi negara ula. Apakah mampu Cina itu sebenarnya menjadi negara Ya, ula yang hanya berbekal kekuatan ekonomi tanpa kekuatan ideologi? ya. Ya, ini memang suatu perdebatan yang sangat filosofis ya. Dari soal ideologinya itu batasannya apa ya? Apakah ideologi hanya sebatas kapitalisme ya dengan segala aksesorinya sejak abad 17
kemudian atau sosialisme sejak abad 18, apa sekedar itu kan? Apa tidak boleh ada ideologi sintesis gitu. Ini pertanyaan yang sangat filosofis kan. Karena Cina itu dari sisi ekonomi memang sudah kapitalis sekali. Saya beberapa kali ke Cina itu memang sangat kapitalis. Yang komunis tinggal pada masalah politik ya. Politik masih komunis ya. Masih soal tidak mentolerir pendapat yang berbeda itu masih. Di Cina orang nggak berani punya pendapat yang berbeda. Kita ngajak ngobrol dengan teman-teman saya orang Cina itu, dia nggak punya pendapat soal politik. Kalau ngomong soal bisnis dia asik ya, diajak ngobrol tuh enak. Tapi kalau ngomong politik dia nggak berani. Masih seperti itu. Ya. Kecuali di luar negeri ya, dan dia nggak ada kepentingan. Nah, jadi bahwa ada bedanya ya kalau negara kapitalis yang ideologis kayak Amerika ya. Amerika itu dia tidak harus menjajah secara langsung. Dia pasang aja sebuah rezim yang rezim itu setia dengan Amerika ya. Mengikuti gaya Amerika, mengikuti cara berpikir Amerika. Itu sudah cukup bagi Amerika. Oh nanti rezim itu akan rezim di sebuah negeri dan banyak negeri Muslim seperti itu akan setia dengan Amerika. Tidak perlu Amerika memasang satu tentara pun di sana. Ya. Nah, kalau Soviet dulu ya komunis itu dia nggak cukup ya, dia harus pasang tentara dan cukup lebih pendek usianya karena orang di negeri-negeri komunis masuk di Jerman Timur tadi tetap melihat bahwa mereka dijajah oleh Uni Soviet gitu ya. Semua negeri eks komunis yang saya kenal dulu ya, mau Jerman Timur, Cekoslowakia dan sebagainya itu merasa mereka dijajah ya. Kalau negara yang dijajah oleh Amerika nggak merasa merdeka ya, padahal mereka nggak independen ya. Nah, apakah Cina mau ikut gaya yang sosialis apa gaya yang kapitalis? Bisa dua-duanya. Ya, mungkin bagi beberapa tempat ikut gaya kapitalis saja lah. Yang penting pemerintahnya nurut. Ya. Mungkin begitu. Jadi Amerika akan ideologis seperti Amerika, mungkin juga ya. Dalam sisi menyetir negara-negara di seberang lautannya. Ya. Tapi bisa juga dua-duanya. Jadi dia pasang rezim ya, dia biarkan yang penting pendapatnya sama dengan mereka, kemudian dia tekan juga ya. Jadi kan ada itu kan kalau di negara komunis itu nggak boleh berpendapat tapi rakyat dikasih makan ya. Di negara kapitalis semua orang bebas cari makan tapi juga bebas berpendapat. Nah, di negara yang dua-duanya ini sudah berpendapat nggak bebas maka langsung cari sendiri ya gitu kan. Bisa saja. Ini masalah yang sangat filosofis saya kira ya. Memang ada pendapat yang lama ya dari dulu ketika model Cina ini belum muncul ya. Model Cina ini kan baru tahun 90-an ke sini sejak peristiwa Tiananmen kan ya. Oke. Okay. Baik, Prof. Menarik sekali diskusi kita, tapi sayangnya kemudian waktu tidak terlalu bersahabat. Semoga kemudian kita bisa sambung dalam entah nanti wujudnya webinar series apa segala macam sebagai sebuah diskusi yang panjang ya, insya Allah semoga kita bisa selenggarakan itu. Terima kasih atas penyampaian Prof. Fahmi Amhar pada malam hari ini, dan saya juga menyapa para sahabat yang dari YouTube. Ada beberapa pertanyaan masuk, tapi semoga berhasil sudah masuk di dalam pembahasan yang tadi diulas dalam beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan ya. Kita juga ulas pada malam hari ini terkait dengan potensi-potensi kelompok Islam misalnya di Amerika dalam mereka kemudian menunjukkan potensi dirinya, kemudian bagaimana mengenai corona dan situasi kekuatan politik dunia misalnya. Alhamdulillah semuanya sudah terbahas. Yang insya Allah saya juga mengundang para sahabat sekalian untuk nanti bisa bergabung kembali di dalam forum-forum berikutnya. Silakan pantau YouTube channel Teman Hijrah, atau Anda juga bisa cari di Facebook. Silakan pantau, silakan subscribe, pasang lonceng di sana sehingga ketika ada notis nanti akan sampai kepada Anda sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih pertemuan kita di forum yang mendatang. Sekali lagi terima kasih Prof. Sampai ketemu lagi dalam acara yang berikutnya. Saya sebagai host mohon maaf atas segala kekurangan dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah beratensi, terima kasih sudah menyampaikan banyak perspektif di dalam kajian kita malam hari ini. Semoga Allah meridhoi. Kita akhiri kelas kita, kajian malam hari ini, makan malam pemikiran. Semoga cukup memberikan camilan malam. Ya.
Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.